Pertama kita buka e-kirut online di Google atau Chrome. Setelah itu kita daftar akun dengan mengisi nama lengkap seperti nama perusahaan yaitu PT Alice Beauty, kemudian email, nomor telepon, dan password. Setelah itu kita buat data usaha baru, nama usahanya yaitu PT Alice Beauty. Kemudian bidang usahanya kita pilih orders, habis itu kita lanjutkan. Kategori usahanya kita pilih distributor, kemudian tanggal mulai datanya yaitu 31 Desember 2024. Metode biaya persediaannya kita pilih yang Vivo. Setelah itu kita klik lanjutkan. Selanjutnya, kemudian kita klik selanjutnya lagi dan selesai. Setelah itu kita masuk ke pengaturan, klik preference, lalu kita lengkapi data perusahaannya seperti nomor telepon, faksimile, email, dan alamat. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu kita buka pengaturan lagi, kemudian klik preference dan klik bagian fitur perusahaan, multimata uangnya kita checklist, kemudian bagian pajak, alamatnya kita isi alamat perusahaan. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita buka modul perusahaan, kita klik bagian pajak, lalu PPN-nya kita ganti menjadi 12%. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita buka modul perusahaan lagi, klik yang mata uang, kita tambahkan mata uang Singapura dolar. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita akan mulai mengimpor daftar akun perusahaan dengan membuka modul buku besar, lalu klik akun perkiraan. Setelah itu kita import data, kemudian kita unggah file daftar perusahaan, lalu kita klik lanjutkan. Jangan lupa untuk di checklist di bagian pojok kiri. Setelah itu kita klik lanjutkan lagi. Karena ada satu data yang gagal diimpor, maka kita akan tambahkan manual dengan membuka modul buku besar, lalu klik akun perkiraan dan kita tambahkan akun, tipe akunnya yaitu persediaan, kode perkiraannya yaitu 11043, kemudian nama akunnya yaitu barang terkirim. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita akan mengimpor daftar barang. Pertama kita tambahkan gudangnya dulu dengan klik persediaan, lalu gudang. Setelah itu kita tambahkan gudang depan dan gudang belakang, lalu simpan. Setelah itu kita mulai impor daftar barangnya dengan mengklik impor daftar barang dan jasa. Kemudian kita unggah file daftar barang perusahaan. Setelah itu kita klik lanjutkan. Jangan lupa untuk di checklist di bagian pojok kirinya. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Kemudian kita akan mengimpor daftar pelanggan. Kita klik import data, kemudian kita unggah file daftar pelanggan perusahaan. Setelah itu kita klik lanjutkan. Kemudian jangan lupa untuk di checklist lagi di bagian pojok kiri. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita akan mengimpor daftar pemasok dengan mengklik import data, kemudian kita unggah file daftar pemasok perusahaan. Setelah itu kita klik lanjutkan. Jangan lupa untuk di checklist di bagian pojok kiri. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Kemudian yang terakhir kita akan mengimpor data aset tetap, namun sebelum itu kita tambahkan dulu kategori asetnya dengan membuka modul aset tetap. Setelah itu kita klik kategori aset dan kita tambahkan kategori asetnya. Yang pertama ada tanah, yang kedua gedung, yang ketiga peralatan, lalu kita simpan. Setelah itu kita import datanya dengan klik modul aset tetap, kemudian aset tetap, lalu kita import data dan unggah file daftar aset tetapnya, aset tetap perusahaan. Setelah itu kita klik lanjutkan dan lanjutkan lagi. Sebelum mulai menginput transaksi, kita cek neraca indeks kontrolnya dulu dengan cara buka modul daftar laporan, lalu kita scroll sampai menemukan neraca indeks kontrol, kemudian kita klik tampilkan. Dan maka ini adalah hasil neraca indeks kontrol sebelum proses akhir bulan. Maka kita akan melakukan proses akhir bulan dengan membuka modul perusahaan, kemudian klik proses akhir bulan, lalu bulannya kita pilih Desember tahun 2025, kemudian Singapura dolarnya kita edit menjadi nilai tukarnya yaitu 11.773,75. Lalu kita lanjutkan dan kita simpan. Setelah itu kita balik lagi ke daftar laporannya, neraca indeks kontrolnya kita refresh, maka ini adalah hasil neraca indeks kontrol setelah proses akhir bulan. Kita buka persediaan,
Kita pilih permintaan barang. Di sini kita isi tanggalnya jadi tanggal 2 bulan 1 2025, dan tipe barangnya beli barang. Pilih barangnya itu yang pertama ada lips velvet matte. Di tanggalnya itu kita ganti di tanggal 3 bulan 1 2025. Lalu kuantitasnya itu ada 10. Lalu lanjut. Yang kedua ada cherry lips gloss. Tanggalnya sama, tanggal 3 01 2025, kuantitasnya 20. Lalu lanjut. Nah, barang ketiga ini ada lip liner. Tanggalnya masih sama, tanggal 03 01 2025. Kuantitasnya itu 10. Lalu lanjut. Lalu simpan. Pilih pembelian, lalu pesanan pembelian. Nah, pemasoknya itu kita cari. Nah, PT Skintation. Lalu dengan tanggal 03 01 2025. Nah, di sini kita ambil di sebelah kanan permintaan, pilih. Di sini kita pilih cukup cherry lips gloss. Lanjut. Di sini harganya itu 50.000. Lalu lanjut, dan info lainnya itu kita isi alamat kirim, lalu tanggalnya tanggal 4 01 2025. Nah, tarifnya itu dia pakai DPP 11 atau 12. Lalu simpan. Di tanggal 4 kita pilih pembelian, lalu pilih penerimaan barang. Nah, terima darinya itu dari PT Skintation lagi. Tanggalnya tanggal 04 bulan 1 2025. Nomor terimanya 9095. Lalu kita ambil dari pesanan. Pilih. Di sini isinya cherry lips gloss dengan kuantitasnya 20. Gudangnya kita ubah jadi gudang depan. Lalu lanjut. Info lainnya di sini tanggal pengirimannya itu tanggalnya tanggal 4. Tanggal pengirimannya menggunakan mobil box. Simpan. Pertama kita pencet. Kita pilih pembelian. Lalu pembayaran ke PT Cantik Store. Lalu dari banknya itu Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya itu 06 01 2025. Pilih invoice yang 7728 sebesar 7.800. Infonya itu kita ketik GR 0095. Tanggal ceknya 06 01 2025. Lalu simpan. Tanggal 8, lalu pilih pembelian, faktur pembelian. Pemasuknya dari PT Skintation. Tanggalnya 08 01 2025. Lalu ambil pesanan, penerimaan, pilih 9095. Cherry lips gloss, kuantitasnya 20. Kita pilih info lainnya, nomor fakturnya skin 017. Di sini pilih biaya lainnya, beban akut pembelian, checklist, alokasikan ke barang, tagihan pemasok, Jago Express, jumlahnya 500.000. Lanjut. Lalu simpan. Lalu kita pilih lagi pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasuknya itu Jago Express. Tanggalnya tanggal 9 01 2025.
kita ambil biaya pembelian, pilih skin 017, lalu info lainnya kita isi nomor faktur GI strip tanda miring 1007, tanggalnya 08/01/2025, lalu pilih akun perkiraannya itu beban angkut pembelian, jumlahnya kita ganti jadi 475.000. Info lainnya dan lalu simpan. Oke, pertama kita klik menu pembelian, lalu kita pilih uang muka pembelian. Selanjutnya kita pilih pemasoknya yaitu CV Diva Glow Sentosa, tanggalnya ubah ke 10/01/2025. Lalu kita klik arah tanda seru yang ke bawah itu, di bawah kita ubah nomor faktur menjadi DP-2323. Lalu kita kembali lagi ke awal dan kita tulis uang mukanya sebesar 7.500.000. Lalu klik proses dan pembayaran, nanti auto ke menu pembayaran pembelian. Kita ubah banknya menjadi Bank Mandiri, tanggalnya juga diubah 10/01/2025. Lalu kita klik bagian nilai pembayaran, otomatis masuk ke dalam metode pembayaran, kita ubah jadi transfer bank, kembali lagi ke awal, lalu kita klik simpan. Transaksi tanggal 11 kita klik lagi pembelian, pilih pesanan pembelian, lalu kita klik pemasoknya masih di CV Diva Glow Sentosa, tanggalnya kita ubah jadi 11/01/2025. Lalu cari barang, kita ubah cari barangnya itu ke powder foundation, kita klik kuantitasnya jadi 250 dan harganya yaitu 85.000. Nanti di total harga tinggal diklik otomatis, lalu kita lanjut ke klik lagi yang tanda seru ke bawah itu, alamat kirimnya kita sesuaikan dengan soal, pengirimannya menggunakan mobil box, lalu kita balik lagi dan kita klik simpan. Ke transaksi tanggal 12 kita klik pembelian, lalu faktur pembelian, kita ubah data jadi data pemasoknya Diva Glow Sentosa, kita ubah lagi tanggalnya jadi 12/01/2025. Lalu kita klik ambil dan klik pesanan, kita search PO-nya sesuai, lalu kita klik lanjut dan kita klik lagi barang tersebut, kita ubah gudangnya jadi gudang depan, lalu kita klik lanjut lagi. Kita klik tanda seru yang kebalik itu, kita ubah fakturnya jadi faktur garis Jan 906. Lalu kita klik lagi yang paling bawah ya, kita lihat yang paling bawah. Nah kita ubah, kita cari fakturnya, kalau udah sesuai kita klik lanjut, kita balik lagi ke awal, lalu kita klik simpan. Nah ini masuk ke dalam transaksi yang kedua. Kita klik lagi pembelian, lalu retur pembelian, kita klik pemasoknya Diva Glow Sentosa, lalu ubah tanggalnya 12/01/2025. Lalu kita klik fakturnya kita pilih yang faktur garis Januari 906, kita search di situ ya. Lalu kita klik ambil, lalu kita klik powder foundation dan lanjut, kita ubah kuantitinya menjadi 1. Nah di total harga itu nanti otomatis ya berubah, kita klik lanjut. Lalu kita klik yang paling bawah, kita lihat dulu udah sesuai apa belum.
Kalau sudah, kita simpan. Kita masuk ke transaksi tanggal 13, kita klik pembelian, lalu kita klik barang dan jasa. Kita namakan barangnya adalah Liptin 2-in-1 sesuai dengan soal. Lalu kita ubah kategori barangnya menjadi lipstick, dan persediaannya kita samakan, barang dan jasanya juga sama, satuannya adalah pieces. Harga jualnya kita klik di menu penjualan, itu sebesar 125.000. Untuk bagian PPN-nya kita klik pajak penambahan nilai. Lalu jika sudah, semuanya kita simpan ya. Klik lagi mode pembelian, pesanan pembelian. Pemasoknya kita cari pemasok umum. Tanggalnya kita ubah tanggal 13.01.2025. Lalu kita klik pilih barang jasanya, kita klik Liptin 2-in-1. Kuantitasnya kita ubah jadi 100. Harga jualnya sudah sesuai, total harga tinggal kita klik, nanti dia otomatis. Gudangnya kita taruh di gudang depan. Klik lanjut. Lalu kita ubah alamat dulu, klik alamatnya yang sesuai. Lalu pengirimannya menggunakan mobil box. Setelah itu kita kembali lagi ke awal dan kita klik proses untuk jadi faktur pembelian. Nanti otomatis masuk ke dalam menu faktur pembelian. Kita ubah tanggalnya tanggal 13.01.2025. Lalu kita klik, pilih barang jasanya sudah ada ya, Liptin. Kita lanjut, kita cek ini udah sesuai. Di bagian bawahnya kita lihat nomor faktur ya. Di sini kita klik fakturnya 08791. Oke, semuanya sudah sesuai. Paling bawahnya kita klik lagi untuk cek, lalu bagian atas kita kembali lagi dan kita simpan. Selanjutnya untuk input transaksi, pertama kita harus pilih fitur penjualan, lalu kita klik penawaran harga, kita cari CV Glowmart, kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 6 Januari 2025. Setelahnya kita pilih barang yang akan kita tawarkan, yaitu pertama ada powder foundation, kuantitas kita ganti menjadi 20 piece. Setelahnya barang kedua, yaitu ada cushion, kita kuantitas juga ganti jadi 20. Yang terakhir itu ada skin tint. Kuantitas juga kita ganti menjadi 20 piece. Setelahnya kita klik simpan. Untuk input transaksi kita pilih penjualan, terus kita klik pesanan penjualan. Di sini pelanggannya jangan lupa kita ubah menjadi CV Glowmart. Untuk tanggalnya juga kita ubah menjadi 7 Januari 2025. Selanjutnya kita klik ambil dari penawaran. Setelah itu kita cari, setelah itu kita klik lanjut. Selanjutnya kita ubah info lainnya, nomor PO diisi dengan 0074, tanggal pengiriman jangan lupa diubah menjadi tanggal 7 Januari 2025, dan tipe pengirimannya melalui mobil box. Selanjutnya kita pilih proses dan kita pilih uang muka. Di sini uang muka kita ubah menjadi 5 juta, tanggal faktur pajaknya jangan lupa diubah menjadi tanggal 7 Januari 2025. Lalu kita klik proses, kita pilih pembayaran. Selanjutnya bank kita isi dengan Bank Mandiri. Untuk di info lainnya kita metode pembayaran kita ubah menjadi transfer bank. Kita jangan lupa juga ubah untuk tanggal bayarnya yaitu tanggal 7 Januari 2025. Lalu kita klik simpan. Kita pertama pilih penjualan, kita pilih pengiriman pesanan. Lalu untuk pelanggan kita cari ke CV Glowmart. Tanggal jangan lupa kita ubah menjadi tanggal 8 Januari 2025. Kita pengirimannya melalui mobil box. Lalu kita klik ambil, kita pilih yang pesanan. Lalu kita cari, habis itu kita klik lanjut.
Untuk gudangnya kita ubah semua menjadi gudang depan. Setelah itu kita klik simpan. Pertama kita pilih penjualan, kita pilih fitur faktur penjualan. Pelanggannya kita ubah menjadi CV Gomart, tanggalnya juga kita ubah menjadi tanggal 9 Januari 2025. Di sini kita klik ambil, kita pilih yang pengiriman. Jadi kita cari saja, itu akan muncul secara langsung. Habis itu kita klik lanjut. Lalu kita klik simpan. Untuk input transaksinya, pertama kita pilih penjualan, kita pilih retur barang. Untuk pelanggan, kita pilih yang CV Gomart, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 13 Januari 2025. Fakturnya kita pilih yang pertama. Selanjutnya kita klik ambil, karena yang di retur hanya powder foundation, jadi yang kita checklist hanya powder foundation. Kuantitasnya kita ganti menjadi 1 piece. Selanjutnya klik lanjut. Untuk di info lainnya, keterangan kita isi menjadi retur barang cacat. Setelah itu kita klik simpan. Kita pilih penjualan, penerimaan penjualan, kemudian terima darinya kita pilih dari PT Cantika Mandiri, banknya Bank Mandiri, tanggal bayarnya 14 Januari 2025. Kemudian kita klik ambil dengan kodenya 9786. Terus kita klik info lainnya. Metode bayarnya kita ubah menjadi cek giro dengan nomor cek CG 898990 30 Januari 2025. Kemudian nilai pembayarannya kita refresh, kemudian disimpan. Kita ke perusahaan, kemudian kita klik karyawan, dan kita membuat data baru di sini. Nama lengkapnya dengan Bapak Leo, posisi jabatannya salesman. Penjualnya kita checklist. Terus tanggal masuknya itu 15 Januari 2025. Kemudian simpan. Terus kita ke fitur penjualan. Kita klik komisi penjual. Kemudian di sini komisi berlakunya itu selamanya. Terus nama perhitungan komisinya itu komisi Bapak Leo. Berlaku ke tenaga penjualnya itu kita klik tertentu. Kita pilih Bapak Leo. Kemudian dengan syarat perhitungannya itu kita klik nilai penjualan antara 300.000 sampai 1 miliar. Dengan persentasenya itu 3%. Kemudian kita simpan. Transaksi tanggal 16, kita masuk ke penjualan, faktur penjualan. Kita klik pelanggannya PT Cantika Mandiri pada tanggal 16 Januari 2025. Kemudian kita pilih barangnya itu yang pertama lips velvet matte. Kita ubah kuantitasnya ini menjadi 10. Gudangnya di depan, penjualnya Bapak Leo. Kemudian kita pilih barang yang kedua, itu ada cherry lips gloss. Kuantitasnya juga sama 10. Dan kita pilih diskonnya 2%. Klik lanjut. Kita klik ke info lainnya. Kemudian proses pembayaran. Terus banknya Bank Mandiri. Tanggal bayarnya 16 Januari 2025. Kemudian ke info lainnya, metode bayarnya transfer bank, nilai pembayarannya di refresh, kemudian simpan. Kita klik penjualan, uang muka penjualan. Pelanggannya kita pilih PT Cantika Mandiri. Tanggalnya kita ganti menjadi 26 Januari 2025. Uang mukanya senilai 6.500.000. Pajaknya kita checklist kena pajak dan total termasuk pajak. PPN-nya kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian info lainnya kita di sini tulis keterangan menerima deposit dari PT Cantika. Terus kita proses pembayaran.
Bank Mandiri tanggal bayarnya itu 26 Januari 2025. Nilai pembayarannya kita refresh. Pada info lainnya, metode bayarnya kita ubah menjadi transfer bank, terus kemudian kita simpan. Pada tanggal 27 kita ke kas dan bank. Kita cek history banknya tanggal 1 Januari 2025 sampai 26 Januari 2025. Totalnya itu di situ ada 18.557.10 rupiah. Klik penjualan, pesanan penjualan. Dipesan oleh PT Cantika Mandiri pada tanggal 27 Januari 2025. Kita pilih barangnya itu ada cushion, kuantitasnya kita ganti sesuai di soal 45. Gudangnya kita pilih yang depan. Dan yang barang kedua itu ada powder foundation. Kuantitas sesuai soalnya itu ada 75. Gudangnya dari gudang depan. Kemudian kita ke info lainnya. Info pengirimannya kita ubah menjadi 27 Januari 2025. Kemudian kita simpan. Terus kita ke penjualan, faktur penjualan. Kita pilih pelanggannya PT Cantika Mandiri. Kita ganti tanggalnya 28 Januari 2025. Kita pilih ambil, terus yang ke pesanan. Kita klik pesanan yang tanggal 27. Dua-duanya kita pilih. Dan kita cek gudangnya depan semua. Kemudian ke info lainnya. Info pengirimannya kita ganti menjadi 28 Januari 2025. Kolom uang muka itu dia ada di sebelah kiri kotak keempat. Itu kita pilih. Uang mukanya kita pilih pada tanggal 26 Januari 2025. Dengan uang mukanya senilai 6.500.000. Kemudian kita proses pembayaran. Tanggal bayarnya kita ubah menjadi 28 Januari 2025. Kemudian nilai pembayarannya kita refresh, kemudian kita simpan. Kita klik penjualan, faktur penjualan. Kemudian di sini kita bikin nama pelanggan baru yaitu PT SPYPO. Tanggalnya 28 Januari 2025. Terus kita pilih barangnya itu concealer. Kuantitasnya 25. Gudangnya kita pilih yang depan. Barang yang kedua itu ada powder foundation. Kuantitas barang sesuai soal itu ada 70. Kemudian gudangnya juga depan. Dan diskonnya itu 2%. Pada info lainnya, info pengirimannya, tanggal pengirimannya kita ubah menjadi 28 Januari 2025.
faktur di mukanya kita checklist. Kemudian kita proses pembayaran. Banknya kita pilih Bank Mandiri IDR. Tanggalnya itu kita ganti menjadi 28 Januari 2025. Nilai pembayarannya kita refresh. Kemudian info lainnya, data bayarnya kita ganti menjadi transfer bank. Kemudian kita simpan. Selanjutnya untuk input transaksinya, pertama kita pilih penjualan, kita klik penerimaan penjualan, terima darinya kita pilih dari CV Glomart, banknya tetap Bank Mandiri, tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 31 Januari 2025. Lalu kita di sini klik ambil, kita pilih faktur belum lunas. Di sini kita cuma pilih faktur yang tanggal 9 Januari 2025. Setelah itu kita klik lanjut. Nilai pembayarannya kita ubah menjadi 15 juta. Info lainnya untuk metode pembayaran kita ubah menjadi transfer bank. Lalu kita klik simpan. Di sini ada informasi bahwa dari penerimaan penjualan, pembayaran melebihi total tagihan faktur. Habis itu kita klik lanjutkan. Setelah itu terima darinya kita ubah menjadi CV Glomart. Tanggal pembayarannya kita ubah menjadi tanggal 31 Januari 2025. Di sini ada pakai kredit kita centang, selanjutnya retur kredit juga kita centang. Selanjutnya nilai pembayaran langsung kita klik saja, itu akan muncul secara otomatis. Setelahnya kita klik simpan. Untuk transaksi tanggal 19 yaitu pesanan khusus, kita buka modul persediaan, lalu kita klik pekerjaan pesanan, kemudian tanggalnya 19 Januari 2025. Lalu pilih barangnya yaitu skin tint, kuantitasnya 10 pieces, gudangnya gudang depan. Kemudian kita pilih akun perkiraannya yaitu beban operasional lainnya. Setelah itu kita klik info lainnya, akun pekerjaannya yaitu persediaan dalam proses. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian transaksi tanggal 20 Januari yaitu melanjutkan pesanan khusus di tanggal 19, kita buka modul penjualan, lalu klik faktur penjualan. Pelanggannya kita isi PT Senja Cantik, lalu tanggalnya 20 Januari 2025. Kemudian kita pilih barangnya skin tint pesanan, kuantitasnya 10 pieces. Setelah itu gudangnya diganti menjadi gudang depan. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita klik info lainnya, tanggal pengirimannya yaitu 19 Januari 2025. Kemudian pengirimannya kita memakai mobil box. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 20 lagi ada pemindahan barang. Kita masuk ke modul persediaan, lalu kita klik pemindahan barang. Kemudian gudang pertamanya kita isi menjadi gudang belakang, lalu gudang tujuannya kita isi menjadi gudang depan. Setelah itu tanggalnya kita isi 20 Januari 2025. Lalu kita pilih barangnya, ada cushion 5 pieces, lalu ada slip liner 5 pieces juga. Setelah itu kita simpan. Masuk ke modul aset tetap, lalu klik aset tetap dan kita tambahkan data baru, namanya yaitu laptop Lenovo. Tanggal belinya 26 Januari 2025, kemudian tanggal pakainya juga 26 Januari 2025. Lalu akun asetnya yaitu peralatan, akun akumulasi penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan peralatan, akun beban penyusutannya yaitu beban penyusutan peralatan. Kuantitasnya ada 2 unit, umur asetnya yaitu 5 tahun. Setelah itu kita klik info lainnya, kategori asetnya yaitu peralatan. Setelah itu kita pilih akun perkiraannya yaitu transaksi aktiva tetap.
Nominalnya yaitu sebesar 8 juta. Lalu kita klik lanjutkan dan simpan. Kita masuk ke modul buku besar, lalu akun perkiraan, kemudian kita tambahkan akun baru, tipe akunnya yaitu beban lainnya, kode akunnya 7300, nama akunnya yaitu rugi laba penghentian aset tetap, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita buka modul aset tetap, lalu klik disposisi aset tetap. Asetnya kita pilih komputer Asus VivoBook, kemudian tanggalnya kita ganti jadi 27 Januari 2025, kemudian kuantitasnya 1, lalu akun laba ruginya yaitu rugi laba penghentian aset tetap. Setelah itu kita klik simpan. Transaksi tanggal 30 Januari itu ada pembelian Singapura dolar. Pertama kita klik modul kas bank, lalu kita klik transfer bank. Tanggalnya yaitu 30 Januari 2025. Kemudian transfer uang dari kas bank Mandiri IDR ke kas bank Mandiri SGD atau Singapura dolar. Kursnya yaitu 10.050. Hasil transfernya 500. Kemudian nilai transfernya yaitu 5.025.000. Setelah itu kita pilih akun perkiraannya yaitu beban lain-lain, nilainya yaitu 15.000, kemudian kita klik lanjutkan dan simpan. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 31 Januari 2025. Di sini kita klik daftar laporan, lalu pilih neraca indeks kontrol, kita set tanggal yang terbarunya. Setelah itu akan muncul laporan neraca induknya. Kita lihat di sini asuransi dibayar di mukanya senilai 48 juta. Setelah itu kita klik buku besar, pilih jurnal umum. Kita buat data baru, tanggalnya 31 Januari 2025. Lalu kita cari atau pilih akun perkiraannya. Di sini kita pilih beban asuransi dengan kode 6103. Kita masukkan nilainya sebesar 4 juta di debit ya. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita pilih akun perkiraan lagi, yaitu asuransi dibayar di muka. Di sini nilainya langsung 4 juta di kredit otomatis. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya kita klik perusahaan. Pilih proses akhir bulan. Di sini kita pilih bulannya yaitu Januari 2025. Lalu nama mata uang Singapura dolarnya kita ubah dari 10.050 menjadi 773,75. Lalu kita klik simpan. Di sini kita klik daftar laporan, lalu pilih pajak. Kita pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kita set tanggalnya dari 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Desember 2025. Setelah itu kita lanjut. Di sini akan muncul laporannya. Setelah itu kita klik ekspor lewat PDF ya. Selanjutnya kita pilih buku besar, jurnal umum. Kita buat data baru, tanggalnya 31 Januari 2025. Setelahnya kita pilih akun perkiranya yaitu PPN masukannya. Di sini PPN masukannya kodenya 1106. Nilainya di kredit sebesar 5.660.952. Lalu kita pilih akun perkiraan baru yaitu PPN keluaran. Di sini debitnya sebesar 8.805.225 rupiah. Setelah itu lanjut, kita pilih akun perkiraan lagi yaitu kurang bayar. Di sini PPN kurang bayarnya di kredit sebesar 3.144.273 rupiah. Itu dia sudah otomatis ya. Selanjutnya kita klik simpan. Di sini kita masuk ke Cash and Bank, lalu klik penerimaan. Kita buat data baru, pilih Bank Mandiri IDR. Lalu tanggalnya kita ubah menjadi 31 Januari 2025. Kita pilih akun perkiraannya yaitu pendapatan lain-lain.
kita masukkan nilainya sebesar 150.000, kita klik lanjut lalu simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke Cash and Bank, klik pembayaran, buat data baru lagi. Untuk akunnya pilih Bank Mandiri DR, tanggalnya 31 Januari 2025. Setelah itu kita pilih akun perkiraannya, yaitu beban listrik, air, dan juga telepon. Kita masukkan nilainya sebesar Rp7.750.000, lalu lanjut, klik simpan. Setelah itu kita masukkan lagi cash and bank-nya Bank Mandiri DR tanggal 31 Januari 2025. Kita pilih akun perkiraannya, yaitu beban pemasaran. Lalu kita masukkan nilainya sebesar Rp1.250.000. Kita klik lanjut. Lalu dengan catatan biaya cetak brosur. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya kita pilih cash and bank-nya Bank Mandiri DR lagi. Kita masukkan tanggal 31 Januari 2025. Kita pilih akun perkiraannya, yaitu hutang biaya. Setelah itu masukkan nilainya sebesar Rp12.500.000, lalu lanjut, setelah itu klik simpan. Baik, selanjutnya saya akan membahas neraca indeks kontrol PT Alice Beauty per tanggal 31 Januari 2025. PT Alice Beauty mencatat total aset sebesar Rp1.817.328.173 yang seimbang dengan total liabilitas dan juga ekuitas, mencerminkan kondisi neraca yang sehat dan juga sesuai prinsip akuntansi. Lalu aset lancar PT Alice Beauty berjumlah Rp639.238.173, yang dimana komponen terbesar berasal dari kas dan setara kas, yaitu sebesar Rp529.989.975 yang menunjukkan likuiditas perusahaan sangat baik. Lalu ada juga piutang usaha sebesar Rp28.353.198 dan juga persediaan sebesar Rp48.895.000. Kondisi ini menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu aset tidak lancar tercatat sebesar Rp1.178.090.000 yang sebagian besar berasal dari tanah dan bangunan, peralatan operasional. Aset tetap ini mendukung kegiatan operasional jangka panjang perusahaan. Total liabilitas jangka pendek sebesar Rp46.972.173 yang terdiri dari yang pertama utang usaha kepada pemasok, lalu kewajiban pajak dan kewajiban operasional lainnya. Nilai liabilitas jangka pendek yang relatif kecil menunjukkan risiko likuiditas perusahaan tergolong rendah. Liabilitas jangka panjang hanya berasal dari utang bank sebesar Rp185 juta. Jumlah ini masih tergolong proporsional dibandingkan total aset perusahaan. Selanjutnya ada ekuitas. Total ekuitas PT Alice Beauty mencapai Rp1.585.356.000 yang berasal dari modal pemilik, laba ditahan, dan juga laba tahun berjalan. Besarnya ekuitas ini menunjukkan perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan utang. Jadi secara keseluruhan, PT Alice Beauty ini berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan juga sehat. Likuiditas tinggi, tingkat utang rendah, serta ekuitas yang kuat menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mendukung keberlanjutan usaha dan juga pertumbuhan di masa yang akan mendatang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.